Halo teman-teman pejuang P3K, pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal manajerial P3K dengan submateri pengambilan keputusan. Soal ini dibuat untuk P3K guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis, di mana kisi-kisinya sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru yaitu Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024, di mana untuk manajerial P3K terdapat 8 kisi-kisi. Yang pertama integritas, 2 kerjasama, 3 komunikasi, 4 orientasi pada hasil, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri dan orang lain, 7 mengelola perubahan, dan 8 pengambilan keputusan. Kita akan fokus pada yang ke-8 yaitu pengambilan keputusan. Soal pertama, pandemi menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan banyak karyawan merasa cemas tentang masa depan mereka. Bagaimana saya mengambil keputusan untuk meningkatkan moral tim? A. Memberikan informasi transparan tentang kondisi perusahaan dan rencana ke depan. B. Menghindari pembicaraan tentang kondisi perusahaan untuk mengurangi kecemasan. C. Memberikan insentif tambahan meskipun anggaran perusahaan terbatas. D. Menegaskan bahwa mereka harus fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan hal lain. Yuk teman-teman, kita lihat jawabannya. Jawaban terbaik ada di A dengan 4 poin. Memberikan informasi transparan tentang kondisi perusahaan dan rencana ke depan. Kita lihat dulu masalahnya teman-teman. Ini kondisinya pandemi. Terjadi yang namanya ketidakpastian ekonomi. Karyawan otomatis cemas dong dengan masa depan mereka. Kenapa cemas? Karena di perusahaan lain bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah ini kan menimbulkan kecemasan. Orang kerja menjadi tidak nyaman. Orang menjadi gusar. Orang menjadi tidak fokus terhadap pekerjaannya. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan gitu ya untuk meningkatkan moral tim nih, semangat tim? Maka tadi sampaikan informasi secara transparan, ya apa adanya secara terbuka tentang kondisi perusahaan dan rencana ke depan. Biar tahu bahwa perusahaan kita tuh seperti apa progresnya sekarang. Ya, apakah mengalami kerugian ataukah bisa bertahan atau bagaimana? Dan sampaikan rencana ke depan. Ya, rencana ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya kondisinya mengalami kerugian, apa strateginya? Kan gitu ya. Misalnya perusahaan perlu melakukan PHK, apa yang harus dilakukan? Biar apa? Biar karyawan merasa diinformasikan lebih awal, karena transparansi ini penting. Komunikasi secara jujur ini penting. Biar apa? Biar kepercayaan karyawan terhadap kita nih, si manajemen, si perusahaan menjadi bagus. Dengan mereka percaya terhadap kita karena disampaikan kondisi perusahaan yang tadi, ya maka kerjanya menjadi nyaman, menjadi tidak cemas lagi. Gitu teman-teman ya. Pembahasannya ada nih di bawah. Pilihan A adalah yang terbaik karena transparansi dan komunikasi jujur dapat meningkatkan kepercayaan karyawan pada manajemen. Kepercayaan itu akan terbentuk ya, dengan adanya kepercayaan itu maka menjadi tidak lagi cemas karena tahu masa depan mereka akan seperti apa gitu ya. Yang C3 poin memberikan insentif tambahan meskipun anggaran perusahaan terbatas. Kayaknya kurang masuk akal ya, karena biasanya ketika kondisi perusahaan sedang mengalami pandemi, kerugian, maka insentif itu sesuatu yang agak mustahil sepertinya diberikan. B. Menghindari pembicaraan tentang kondisi perusahaan untuk mengurangi kecemasan. Justru orang kalau nggak tahu informasinya jadi cemas ya. Ketar-ketir nih, gue di PHK atau enggak nih gitu ya. Yang D. Menegaskan bahwa mereka harus fokus pada pekerjaan tanpa memikirkan hal lain. Ini susah nih. Tidak bisa dinafikan, karyawan pasti memikirkan masa depan mereka nih, future mereka nih ke depan gitu ya. Maka perlunya transparansi dari perusahaan ya. Terus apa strateginya ke depan terhadap kondisi saat ini gitu. Soal 2, perusahaan perlu memilih antara melanjutkan proyek besar dengan resiko tinggi atau menghentikannya sementara untuk mengurangi kerugian selama pandemi. Apa keputusan saya? A. Melanjutkan proyek dengan meminimalkan resiko melalui langkah mitigasi. B. Menghentikan proyek untuk menghindari kerugian lebih besar. C. Mengalihdayakan proyek kepada pihak ketiga yang lebih mampu. D. Menunda keputusan hingga situasi pandemi membaik untuk mengurangi segala resiko. Kita lihat opsi terbaik ada di A. Melanjutkan proyek dengan meminimalkan resiko melalui langkah mitigasi. Teman-teman, meskipun pandemi menjadi tidak menentu ya kondisinya, dan proyek besar itu berpotensi mengalami kerugian atau beresiko tinggi, maka jika masih memungkinkan proyek bisa dilanjutkan teman-teman. Tetapi syaratnya apa? Kita harus melakukan minimalisasi resiko, jangan sampai dilanjutkan resikonya besar gitu ya.
Nah, apa yang dilakukan langkahnya? Nah, melalui langkah mitigasi. Jawaban A nih, mitigasi itu pencegahan awal. Kita identifikasi, kita deteksi dulu bahwa nanti akan terjadi apa gitu ya. Maka kita lakukan pencegahan dari awal, mitigasi awal, mengurangi dampak resikonya. Gitu ya, teman-teman. Ini penting nih. Opsi 3, menghentikan proyek, menghindari kerugian lebih besar. Menghentikan proyek itu ya berarti menghentikan aktivitas perusahaan dong. Nah, ini kan berpotensi juga bahaya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Maka dilanjutkan dengan meminimalkan resiko. Yang paling bagus yang A. C, mengalihdayakan proyek pada pihak ketiga yang lebih mampu. Kita lempar proyek kita kepada pihak lain. Wah, ini sangat disayangkan. D, menunda keputusan hingga situasi pandemi membaik untuk mengurangi segala risiko. Menunda keputusan artinya ya kita hanya menunggu pandemi sampai kapan yang tidak menentu ini. Berbahaya. Kita lihat pembahasannya. Pilihan A adalah yang terbaik karena melanjutkan proyek dengan mitigasi risiko memungkinkan perusahaan tetap berjalan tanpa sepenuhnya mengorbankan tujuan bisnis. Gitu, teman-teman. Berikutnya, beberapa karyawan di tim saya mengalami tekanan mental akibat pandemi. Apa langkah yang sebaiknya saya ambil untuk membantu mereka? A. Mengadakan sesi konseling virtual untuk mendukung kesehatan mental mereka. B. Meminta mereka tetap fokus pada pekerjaan agar tidak merasa stres. C. Memberikan libur tambahan tanpa memengaruhi gaji mereka. D. Membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri karena bagian dari kemandirian. Yuk teman-teman, kita lihat opsi terbaik ada di A, mengadakan sesi konseling virtual untuk mendukung kesehatan mental. Teman-teman, masalahnya apa sebenarnya? Nah, ini kan kondisinya pandemi ya. Di mana-mana pandemi itu menyebabkan tekanan mental. Satu, ya kita nggak siap mungkin dengan cara kerja di pandemi. Dimana kita harus kerja jarak jauh ya, komunikasi menjadi lebih sulit gitu. Dua, mungkin perusahaan mengalami kerugian, orang menjadi cemas terhadap masa depannya. Mungkin perusahaan menerapkan pemotongan gaji dan sebagainya. Segala dampak ini pada akhirnya menimbulkan tekanan mental terhadap karyawan yang bekerja pada masa pandemi. Nah, langkah yang sebaiknya kita ambil apa? Mengadakan sesi konseling. Nah, pendekatan nih, konseling sebuah pendekatan ya yang dilakukan secara virtual untuk mendukung kesehatan mental mereka. Konseling itu bimbingan, teman-teman ya. Konseling itu bimbingan secara virtual. Kenapa virtual? Ya kan kondisi pandemi ini. Biar apa? Memastikan kesehatan mental karyawan terjaga dengan baik selama pandemi ya, dengan berbagai masalah tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, baru kemudian pembahasannya kita lihat. Pilihan A adalah yang terbaik karena menyediakan konseling menunjukkan empati bahwa kita peduli nih terhadap karyawan kita dan membantu karyawan menghadapi tekanan secara profesional. Jadi konseling itu hal yang diperbolehkan, teman-teman ya. Nah, ada kalau kita di perusahaan itu namanya manajemen stres, bahwa karyawan pasti tidak akan lepas dari namanya stres. Maka butuh manajemen stres ya, sebuah cara untuk memberikan konseling, memberikan pendekatan kepada karyawan yang mengalami stres ya. Tentu berbeda solusinya setiap stres yang dialami oleh karyawan, tergantung masalahnya gitu ya. Baru kemudian di C, memberikan libur tambahan tanpa mempengaruhi gaji mereka. Libur tambahan ya. Ini kurang fokus kepada masalah tekanan mental ya. Tekanan mental tidak harus solusinya dengan libur ya, banyak solusinya dan bukan dipastikan karena masalah kerja yang berat sehingga butuh libur ya. Bahkan ketika pandemi itu orang banyak WFH, work from home gitu ya, kerja dari rumah. Ini udah kayak libur, setengah libur ya, semi libur. Maka libur dikasih libur lagi bukan solusi yang menurut aku paling tepat. Baru dua di B ya, 2 poin di B, meminta mereka tetap fokus pada pekerjaan agar tidak merasa stres. Ini berarti pengabaian terhadap tekanan mental karyawan. Dia membiarkan mereka, ini juga bentuk pengabaian, teman-teman ya. Opsi terbaik ada di A. Soal berikutnya, pandemi memaksa perusahaan untuk mengurangi anggaran pelatihan. Bagaimana saya dapat memastikan karyawan tetap berkembang? A. Mengalihkan pelatihan ke platform digital dengan biaya lebih rendah. B. Menghentikan semua pelatihan hingga situasi membaik. C. Mengandalkan pengalaman karyawan untuk pembelajaran mandiri. D. Mengurangi fokus pada pengembangan karyawan untuk menghemat anggaran. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di opsi A. Mengalihkan pelatihan ke platform digital dengan biaya lebih rendah. Masalahnya apa, teman-teman? Pandemi biasanya kan perusahaan mengalami kerugian, maka dampaknya dikurangilah anggaran pelatihan tuh. Ini umum di mana-mana.
Nah, bagaimana kita memastikan karyawan tetap berkembang? Ya, jangan hilangkan pelatihannya, cuma ubah modelnya, ya. Cari alternatif kalau yang tadinya mungkin harus tatap muka dan pandemi nggak mungkin kita tatap muka, harus melalui online ya, maka kita bisa gunakan platform digital. Nah, biayanya biasanya lebih murah. Satu, kita tidak menyediakan tempat. Dua, kita tidak menyediakan akomodasi atau konsumsi gitu ya. Ketiga, biasanya kalau bayar mentor dengan pertemuan langsung dan tatap muka lebih murah, pertemuan langsung dan tidak langsung ya, online offline lebih murah yang online biasanya, karena tidak butuh ongkos jalan dan sebagainya. Nah, ini solusi ketika perusahaan mengalami pengurangan anggaran pelatihan. Pembahasannya, pilihan A adalah yang terbaik karena pelatihan digital tetap mendukung pengembangan karyawan dalam batasan anggaran. 3 poin di C mengandalkan pengalaman karyawan untuk pembelajaran mandiri. Ini nggak bisa juga karena setiap karyawan pasti effortnya berbeda-beda. Maka butuh dukungan, maka butuh pendampingan dari perusahaan untuk memastikan bahwa pelatihan tetap ada gitu ya, nggak bisa dilepas nih. B. Menghentikan semua pelatihan yang juga kurang bagus. D. Mengurangi fokus pada pengembangan karyawan untuk menghemat anggaran. Ini semakin tidak bagus ya. Opsi A paling bagus. Soal berikutnya, tim saya merasa kesulitan memenuhi target selama pandemi karena kondisi kerja yang berubah. Apa keputusan terbaik saya untuk membantu mereka? A. Menyesuaikan target kerja agar lebih realistis sesuai situasi pandemi. B. Meminta mereka bekerja lebih keras untuk mengejar target yang sudah ditetapkan. C. Menyediakan tambahan sumber daya untuk membantu tim mencapai target. D. Membiarkan target tidak tercapai karena situasi sulit diprediksi. Kita lihat opsi jawaban terbaik ada di A. Menyesuaikan target kerja agar lebih realistis sesuai dengan situasi pandemi. Masalahnya kita lihat, tim saya merasa kesulitan memenuhi target selama pandemi. Ya pasti pandemi ini mempengaruhi ya terhadap target yang ingin dicapai di awal, karena kondisinya berubah ketika pandemi gitu ya. Keputusan terbaiknya apa teman-teman? Menyesuaikan targetnya yang realistis ya, masuk akal, yang sesuai dengan kondisinya gitu ya. Dengan adanya penyesuaian ini, maka orang lebih mudah mencapai target tersebut. Pembahasannya, pilihan A adalah yang terbaik karena menyesuaikan target, menunjukkan fleksibel target itu teman-teman, dalam menghadapi tantangan tanpa mengorbankan motivasi tim. C. Menyediakan tambahan sumber daya untuk membantu tim mencapai target. Nambah sumber daya apakah solusi utama? Kayaknya bukan teman-teman. Menambah sumber daya artinya menambah kekuatan internal, bukan berarti memecahkan masalah. Karena tadi masalahnya adalah kondisi pandemi ini yang segalanya menjadi berubah ya. Ini perlu disesuaikan target yang lebih realistis sebetulnya. Yang B. Meminta mereka bekerja lebih keras untuk mengejar target yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang berdampak pada stresnya karyawan. Sudah kondisinya berubah, mereka disuruh kerja keras gitu ya. Semakin sulit mereka untuk bisa beradaptasi saja hebat, apalagi kalau harus bekerja lebih keras di masa pandemi gitu ya. Ini agak berat kayaknya. Maka targetnya sebenarnya yang harus diubah, disesuaikan gitu teman-teman ya. Dia membiarkan target tidak tercapai. Nah, ini juga kurang bagus ya, ada pembiaran nih. Kesuksesan bukanlah hal yang final, kegagalan bukanlah hal yang fatal, keberanian untuk melanjutkanlah yang terpenting. Winston Churchill. Selamat berjuang. Ikuti channel ini, akan ada video-video P3K selanjutnya. Terima kasih.